Cynthia berada di posisi yang berbeda dari Rianti maupun Sandra. Ia melihat situasi secara lebih objektif, tidak digerakkan oleh kecemburuan atau ketakutan kehilangan kontrol. Dari awal, Cynthia sudah melihat kemampuan Mutiara bukan hanya dari cara bekerja, tetapi juga dari sikap, ketelitian, dan empati yang membuatnya layak dipercaya dalam urusan kerja. Karena itu, ketika mendengar rencana Kenzo untuk membawa Mutiara ke Singapura, Cynthia justru mendukung penuh. Baginya, keputusan itu logis dan profesional. Ia melihat bahwa Mutiara sudah terbiasa berada di lingkaran kerja Kenzo, memahami kebutuhan, ritme, dan gaya kerja yang sedang dibangun Kenzo untuk mewakili perusahaan. Cynthia juga merasa bahwa kehadiran Mutiara bisa membantu Kenzo fokus, terutama karena situasi perusahaan masih tidak stabil. Selain alasan profesional, ada alasan emosional yang membuat Cynthia mudah mengizinkan rencana itu. Cynthia memiliki rasa peduli yang besar terhadap Mutiara, sebuah keterikatan yang bahkan ia sendiri sulit jelaskan sepenuhnya. Setiap kali melihat Mutiara, ada perasaan ingin melindungi, menjaga, dan memastikan gadis itu tidak kembali disakiti oleh siapapun. Karena itu, Cynthia memberikan lampu hijau. Ia mempersilahkan Kenzo membawa Mutiara ke Singapura jika itu memang dibutuhkan, bahkan menyatakan kesediaan untuk mendukung perjalanan tersebut secara moral maupun administratif. Cynthia tahu keputusan ini akan menimbulkan ketegangan baru dengan Rianti dan Sandra, tetapi ia tidak peduli. Dari sudut pandangnya, kompetensi, dedikasi, dan integritas lebih penting daripada drama pribadi. Dengan dukungan Cynthia, posisi Kenzo menjadi jauh lebih kuat. Ia tidak lagi berdiri sendirian menghadapi tekanan keluarga, dan bagi Mutiara, ini menjadi bukti bahwa masih ada orang dewasa dalam lingkaran perusahaan dan keluarga Aditya yang benar-benar mempercayainya tanpa pamrih. Cynthia adalah sosok yang dewasa, rasional, dan sulit dipengaruhi oleh emosi orang lain. Karena itu, segala bentuk hasutan, provokasi, atau manipulasi yang Sandra lakukan tidak pernah menggoyahkan penilaiannya. Dari awal, Cynthia sudah melihat pola perilaku Sandra, cara bicara yang meledak-ledak, kecemburuan yang tidak terkendali, usaha menjatuhkan Mutiara, hingga langkah-langkah manipulatif demi mendekatkan diri ke Kenzo. Semua itu membuat kredibilitas Sandra jatuh di mata Cynthia. Setiap kali Sandra mencoba menjelekkan Mutiara atau membuat seolah-olah Kenzo lebih cocok bekerja dengan orang lain, Cynthia selalu menilai berdasarkan fakta yang ia lihat. Ia melihat sendiri bahwa Mutiara bekerja dengan jujur, mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan justru membantu menjaga kestabilan emosi Kenzo di tengah tekanan perusahaan. Di sisi lain, setiap masalah besar yang muncul selalu berkaitan dengan tindakan Sandra. Fakta ini membuat Cynthia lebih mempercayai hasil pengamatannya sendiri daripada ucapan emosional Sandra. Cynthia juga memiliki perasaan empati yang kuat terhadap Mutiara, sebuah naluri protektif yang tidak ia pahami sepenuhnya. Naluri itu membuatnya sangat peka terhadap ketidakadilan yang menimpa Mutiara. Hasutan Sandra yang menyudutkan Mutiara malah memperkuat posisi Cynthia untuk membela dan melindungi gadis itu, bukan menjauhinya. Di dunia bisnis, Cynthia tahu bahwa seseorang yang menggunakan status investornya untuk mengatur kehidupan pribadi orang lain adalah ancaman bagi stabilitas. Tindakan Sandra membuat Cynthia semakin yakin bahwa ia harus menjaga jarak. Tidak ada kepentingan perusahaan, profesionalitas, atau moralitas yang sejalan dengan cara-cara Sandra. Pada akhirnya, Cynthia tidak melihat Sandra sebagai partner yang bisa dipercaya, melainkan sebagai sumber konflik yang harus dibatasi pengaruhnya.
Hasutan yang dilempar Sandra bukan hanya gagal mempengaruhi Cynthia, justru memperkuat keputusan Cynthia untuk tidak mengizinkan Sandra masuk terlalu jauh ke dalam urusan pribadi maupun profesional Kenzo dan Mutiara. Sandra mulai merasakan tekanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seiring dengan semakin dekatnya Kenzo dengan Mutiara dan dukungan terbuka dari Cynthia, posisi Sandra yang dulu merasa kuat sebagai investor perlahan-lahan melemah. Ia menyadari bahwa ancamannya untuk menarik investasi tidak lagi menakutkan, justru membuat Kenzo semakin menjauh dan Cynthia semakin berhati-hati terhadapnya. Kondisi itu menumbuhkan rasa panik dalam dirinya. Ketika mendengar rencana perjalanan bisnis Kenzo ke Singapura, Sandra langsung melihatnya sebagai ancaman besar. Jika Kenzo pergi berdua dengan Mutiara, kedekatan mereka akan semakin dalam, dan ia tidak punya kuasa untuk mengendalikan situasi di luar negeri. Ia merasa bahwa ia harus ikut agar tidak kehilangan posisi satu-satunya yang membuatnya merasa berpengaruh. Selain demi kedekatan dengan Kenzo, Sandra juga takut kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kepada orang luar bahwa dirinya adalah bagian penting dalam struktur perusahaan. Pandang yang sangat berbeda. Ia memahami bahwa perusahaan membutuhkan investor, tetapi ia tidak menerima jika keselamatan dan martabat seseorang dipertaruhkan hanya demi modal. Kenzo sangat kecewa melihat keluarganya menganggap ancaman Sandra lebih penting daripada kenyamanan dan keselamatan Mutiara. Ia menegaskan bahwa investasi Sandra bukan alasan untuk mengorbankan seseorang yang tidak bersalah, terutama seseorang yang sudah berkali-kali menjadi korban manipulasi dan aksi jahat Sandra. Kenzo juga melihat ancaman Sandra sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Statusnya sebagai investor tidak memberikan hak untuk ikut mencampuri urusan pribadi karyawan, apalagi menentukan siapa yang boleh bekerja dengannya. Ketegasan Kenzo semakin membuat Rianti gelisah. Ia menyadari bahwa anaknya tidak lagi bisa dikendalikan hanya dengan ancaman iming-iming kerjasama bisnis.